Kalau saya tujuan berpolitik saya itu adalah untuk menjadi bupati atau menjadi anggota DPR, berarti kan sudah sampai di situ. Iya. Kalau gagal ya, berarti tidur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Andalas TV, kembali kita berjumpa dalam program Andalas Ngobrol Lepas, Andalas Ngepas. Dan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang politisi, tokoh muda dan berpengalaman di politik. Yang bersangkutan juga seorang aktivis, dan dia adalah Bang Taslim Datua Tambogo. Selamat sore, Bang. Sore Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini habis pilkada ini ya. Jadi sudah lama saya nggak ketemu dia. Iya. Ini ya wartawan yang saya kira ikut lebih andil lah. itu masih politik masa lalu saya. Jadi DPR provinsi. Gimana setelah pilkada, gimana keadaannya, kondisinya? Sehat? Nah, setelah pilkada tentu ya kita mendukung yang menang ya. Kira yang menang itu yang terbaik ya. Penting bagaimana agama itu ke depan bisa lebih maju selaku warga agama. Tapi domisilinya di Padang atau di Agamskan? KTP saya Jakarta. KTP saya Ke Jakarta, tinggal di Padang, tapi sering lah pulang karena jadi di Mamba itu tambah kerjaan ngurus kepenakan, ada mau kawinan, ada kayak sebulan kalau di kampung itu ya rapat nenek mama. Ikan atau di mana tuh? Di kaum aja. Di kerapatan dikan itu sekali 2 bulan lah ya. Tapi ada lagi di nenek mama 6-10 ya. Itu sekali sebulan. Nah, kalau di kampung itu royong lalu nenek mama yang membawa kepada anak-anak persoalan lain lah karena mulai ternyata kerja jadi nenek mama itu banyak juga ternyata. Banyak juga. Saya Nenek mama itu anak di bangku kepada sendiri. Nah, kalau kita di agam itu masih kuat lah, ya sebuah kerabatan ada saya masih kuat. Kalau mau pesta itu tidak bisa, undangan saya tidak harus ada lagi duduk kampung segala banyak lah aktivitas sosial lah. Tapi sekarang udah banyak di Padang aktivitasnya. Iya, ya, karena memang dituntut sebagai kepala kaum, dituntut untuk mengurus kemenakan. Plus itu juga soal pandemi ini memang gerak kita agak terbatas ya. Makanya saya lebih banyak di Padang, kampung dan bertani. Tani apa? Ya, jagung. Sesuai dengan program pemerintah ketahanan pangan ya. Saya kira kita harus ikut juga mendorong pemerintah. Lumayan kalau ada sekitar 40 hektar kan lumayan ya. Enggak, saya enggak mau. Jadi hanya belajar gitu. Belajar. Sambil memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Hanya sekedar ya saya kira bertani itu kan sesuatu menyenangkan. Dan itu menguntungkan menurut hemat saya. Dan banyak anak-anak muda sekarang seolah bertani itu menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Sebenarnya salah itu ya. Bertani itu ya
bertani dan berkebun sesuatu menguntungkan. Dan tidak jarang sekarang banyak konglomerat yang punya pertanian, perkebunan. Artinya apa? Sektor pertanian itu sektor yang bagus ya, dan sulit kena krisis. Karena kebutuhan terhadap hasil pertanian kan selama kita hidup kita masih butuh. Ya. Nah, itu yang kira. Makanya memilih salah satu aktivitas sebagai petani, petani, politisi dan petani. Jadi gini Bang, kemarin kan sudah bertarung dalam kontestasi pilkada. Ya. Biasanya yang saya lihat ketika seseorang atau seorang politisi itu lepas dari pertarungan kontestasi pilkada, pemilu atau helat pemilihan yang lainnya, mereka pilih hilang gitu kan. Tapi saya lihat Bang Taslim justru makin muncul gitu kan. Bahkan dengan platform baru. Kenapa? Kadang orang menghindarkan dari politik kan. Nah, ini Bang Taslim terus saja mengejar terus politik. Saja, nggak bosan-bosannya, nggak capek-capeknya kan. Apa alasan utamanya kok terus-menerus ingin berada di politik? Jadi kita menetapkan tujuan gitu ya. Kalau saya tujuan berpolitik saya itu adalah untuk menjadi bupati atau menjadi anggota DPR, berarti kan sudah sampai di situ. Iya. Kalau gagal ya, berarti tidur kita. Iya. Nah, barangkali ya pendapat saya banyak orang yang bertujuan berpolitik itu hanya untuk mengambil jabatan, ya, mengambil jabatan. Nah, sehingga mereka saat kalah tujuan itu kecewa dia. Nah, maka dia kecewa, banting setir dulu, istirahat dulu atau apa. Tapi saya kan, bagi saya berpolitik itu jabatan itu bukan tujuan, ya. Tapi hanya tempat parkir untuk mewujudkan apa menjadi tujuan kita. Nah, jadi kalau saya tidak bisa parkir di bupati, berarti hanya tidak bisa menjalankan tujuan saya di posisi itu. Di posisi itu. Ya. Pada posisi lain ada tujuannya. Pada posisi lain ada. Maka berpolitik itu tujuannya yang harus kita luruskan. Ya kalau saya bertujuan politik ya tentu untuk kebaikan masyarakat, berbuat baik menurut persi yang kita yakini ya. Selaku umat Islam tentu persi agama Islam lah kita yakini cara berbuat baik seperti itu. Maka di mana-mana kita bisa tetap berpolitik. Nah, sehingga jabatan itu hanya parkir sebentar ya. Sebentar. Jadi itu bukan nggak sih situ ya pindah lagi. Jadi kita parkir kita bukan di sini. Bukan ngetem terus di sini. Ya, tapi parkir tempat lain. Maka alhamdulillah sekarang dapat mandat menjadi PIC ya, personal in charge partai umat ya, itu lagi parkir saya ngurus itu. Nah, jadi banyak sebenarnya. Jadi maka tidak ada kekecewaan ya. Cuma kita kecewa setelah mestinya kita berhenti di situ dulu, berbuat di situ dulu. Cuma itu aja. Nah, itu aja ya. Tapi saya secara semangat, justru saya sekarang lebih semangat. Lebih semangat. Terutama untuk mendorong bagaimana generasi para muda ini tetap memberikan perhatian ke politik. Ya begitulah. Jadi kalau kita jadi bupati, mungkin perhatian kita tidak seperti itu. Nah, tapi kalau tidak sekarang ini, ada hal lain yang rasanya lebih penting kita perhatikan. Soal bagaimana membangun generasi kita ke depan. Ya. Tentu sebagai politisi, saya tuh pengen menciptakan kader-kader politik ya, yang kuat dan bermoralkan baik ya, sehingga bisa bertarung untuk mengambil kekuasaan, sehingga kekuasaan yang diambil itu bisa dijalankan untuk kepentingan masyarakat yang lebih adil dan semacamnya. Itu tentu membutuhkan kalau dalam politik kan proses rekrutmennya tentu akan lebih selektif. Apa yang Pancasila lakukan untuk merekrut dan membina kader yang seperti yang diharapkan seperti itu. Jadi kita sebenarnya saya kan ada juga anak-anak muda yang ikut saya.
bagaimana mendorong mereka itu beraktivitas di organisasi kemanusiaan segala macam. Saya apapun juga, saat mereka beraktivitas di sebuah organisasi, itu sudah menjadi suatu tambahan modal bagi mereka. Setelah selesai kuliah, bagaimanapun saat bekerja, suatu tempat bekerja itu punya struktur organisasi juga. Nah, saat mereka bisa beraktivitas sebagai organisatoris di kampus, nah itu akan melatih mereka untuk bisa memanage lah. Nah, apapun ke depan itu perlu manajemen juga. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dengan adanya wadah baru bagi saya ini Partai Umat. Di Umat itu ada namanya nanti Bintang Umat. Nah, inilah yang akan kita didik anak-anak muda kita, menguatkan integritas mereka dan memberikan doktrin perjuangan kita itu seperti apa. Nah, itulah akan kita rekrut sehingga pada akhirnya nanti muncullah politisi-politisi, anak-anak muda politisi Sumbar yang lebih andal dan punya integritas. Dan itu sangat penting kan selama kita berbangsa bernegara, selama sistem kita masih sistem demokrasi seperti ini, maka perlulah politisi. Nah, tentu kalau politisinya yang lahir itu tidak bagus, bagaimana bangsa ini ke depan? Sementara tantangan berbangsa bernegara itu semakin hari semakin sulit. Jadi sasarannya memang anak-anak muda ya? Ya, saya kira itu yang menjadi obsesi saat ini. Tapi kendalanya juga ada nanti itu Bang. Biasanya kan kalau kita bicara anak muda kan yang terbayang itu kemapanan secara ekonomi. Bagaimana Bang melihat seperti itu? Jadi itu memang satu persoalan ya, soal ekonomi ya. Jadi kita bagaimana juga menyiapkan, memotivasi mereka untuk untuk membangun ekonomi. Nah sekarang sebenarnya soal inovasi dan kreativitas saja, tidak perlu bermodal besar sekarang. Nah, bisa saya contohkan, saya selama ini berputar-mutar di Sumatera Barat, terutama Agam segala macam. Ada yang tidak tergarap sesungguhnya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Contohnya berapa banyak UMKM, terutama daerah Agam, itu tidak ada pasarnya. UMKM itu bisa memproduksi, tapi tidak punya pasar. Nah, pasarnya sedikit di Bukit Tinggi saja. Nah, kalau orang nggak banyak datang ke Tinggi ya mereka habis. Nah, inilah peluang sebenarnya. Dengan adanya sekarang ini startup segala macam ini anak muda bisa membuat perusahaan itu e-commerce ya. Jadi ambil mereka yang memproduksi itu masyarakat, UMKM-nya yang memasarkan dia. Nah, dengan sistem digital sekarang ini serba online segala macam itu kan seluruh dunia bisa pasarnya, pasar seluruh dunia. Dan pemerintah saya kira hanya bisa mendorong produksi saja. Nah, belum bisa bagaimana pasarnya. Jadi UMKM kita itu pasar tidak paham, cuma bisa memproduksi. Tapi ya mau dikemanakan? Nah, sehingga yang paling penting itu pasar. Ya, seperti ada di daerah sampai ke Candung itu ada sulaman Banang dicabai itu ya. Nah, itu nggak ada tempat lain. Tapi pasarnya mereka produksi, pasarnya hanya Bukit Tinggi. Mestinya kita perluas lah. Nah, sinilah peluang anak muda yang mampu memahami teknologi IT sekarang, yang itu kita dorong. Jadi kita akan coba politik yang anak muda dan memahami ekonomi gitu ya. Jadi kita dorong arah ke sana. Berpolitiknya juga punya visi jauh soal ekonomi, tidak hanya berpolitik sekedar merebut kekuasaan saja, tapi mereka harus kita latih juga seperti itu. Dan peluangnya itu terbuka. Peluangnya terbuka ya. Itu karena memang saya sendiri melihat Bang, dari pemilu ke pemilu memang banyak anak-anak muda yang ikut di pileg ya. Tapi sering kandas karena persoalan modal gitu kan. Karena para senior tentu lebih punya modal ya untuk duduk di legislatif. Nah, mungkin itu juga akan menjadi
tantangan juga nanti di partai baru abang nanti. Jadi Rudi, kadang-kadang memang kita itu ada melihat ketakutan bagi anak muda sekarang untuk berpolitik. Belum punya uang segala macam. Nah, saya dulu berpolitik itu mulai dari umur 28 tahun lah. 28 tahun saya berpolitik. Saya ke DPRD provinsi. Jangan nggak punya uang juga banyak. Cuman kalau toh itu dia punya uang tapi secara kemampuan politiknya tidak bagus, dia punya uang, pada akhirnya juga dia di lembaga legislatif atau kekuasaan juga tidak memberikan kontribusi yang baik menurut saya. Jadi harus sejalan ini. Dibangun karakter politiknya, moralitas politiknya dibangun, dan ekonominya dibangun. Jadi dua-duanya jalan. Dua-duanya harus jalan. Nah, setelah itu juga akan ada pergeseran, ada pergeseran. Kalau saat ini mungkin yang menentukan politik itu modal sosialnya kecil, tapi modal uangnya banyak. Tapi dengan modal sosial yang besar, kita coba bangun anak muda punya modal sosial yang besar, nah sehingga modal uangnya kecil. Nah, menurut pendapat saya, berpolitik dengan modal sosial besar inilah yang akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Tapi kalau modal sosialnya kecil, uangnya banyak, ini mereka akan berbicara bagaimana mengumpulkan uang kembali, bagaimana mengamankan uangnya. Jadi arah atau tujuan politiknya sudah rusak. Dan kemungkinan terjadi praktik-praktik yang tidak baik akan lebih besar. Ini itulah yang terjadi saat ini. Dan itulah yang terjadi saat ini. Oke, kerabat Andalas TV, mungkin nanti akan lebih lanjut kita dalami Bang Taslim soal Partai Umat ke depan dan peluangnya di Sumatera Barat.